itu semua. Tapi poinnya adalah jika suatu hari YouTube channelnya Bosman dan itu Bosman di drop atau di block atau di take down atau diapain lah, terserah. Misi-misi kita tetap tercapai. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Ini adalah masalah bagaimana mengedukasi supaya tahun 2024, pada saat old mind ini sudah di masa ujung pemerintahannya, kita bisa, ide kita diterima. Bosman bukan mau jadi presiden, gue mau jadi lord. Jadi nggak ada cita-cita untuk, yang penting idenya. Ganti semua ide tua itu semua. Masuk kalau si A yang jadi tetap pakai IMF, si B yang jadi tetap pakai obornya Cina. Coba aja lihat sekarang yang di etalase di 2024. Semuanya pasti begitu jadi. Tanya deh, begitu jadi pasti pakai itu lagi. Bernegaranya taat sama Amerika lagi, takut sama Tiongkok lagi gitu ya. Jadi oke lah, siapapun nanti yang jadi, mereka akan bilang, Bosman gue ambil konsep lo ya, karena ini membuat Indonesia berdaulat. Apa jawaban saya? Ambil, Jo, gitu ya. Kalau kita Manado nih, ambil lah, kita bilang gitu. Nggak masalah, karena ide kita, yang penting ide kita diterima. Nomor satu kan MMT, Modern Monetary Theory, itu adalah printing money. Jadi pasti Bappenas kita adalah orang-orang yang mendesain bernegara ini 12 lapis. Nah, sahabat semua, apa itu desain 12 lapis? Jadi misalnya kita mau buat benang atau baju gitu ya, baju kita kainnya dari mana, benangnya dari mana, mau pakai polyester, mau pakai katun, 100% kapas. Terus kancingnya dari mana, mau pakai resleting dari mana, ada yang pakai batok, ada yang pakai plastik, ada yang segala macam. Itu kita bukan sekedar ini, dan itu semua kita biayai. 12 level itu kita biayai, nanti distribusinya kemana, pakai jalanan apa, mobilnya apa, semua akan kita gunakan produk-produk lokal, dan itu pakai printing money. Jadi printing money itu tidak bisa jalan sebelum project itu dihitung cost accountingnya ya. Jadi John Bollard ini punya tulisan menarik, namanya Economic at War, itu bukunya. Saya ini penggila buku, jadi hari ini kita baca tentang Economic at War. Jadi di tahun 45, pada saat sebelum perang, di tahun 36 sampai 39, pada saat Amerika dan sekutu Amerika, terutama Amerika dulu belum powerful sekali, jadi negara-negara Eropa itu minta Amerika masuk. Terus apa yang dilakukan adalah mereka minta John Maynard Keynes, ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh ekonom di masa itu disuruh menghitung cost accounting. Berapa kilogram, berapa ton besi dibutuhkan, ferro, berapa untuk buat amunisi, untuk buat baju, untuk buat makan, itu dihitung cost accountingnya. Untuk buat pesawat, buat tank, buat mobil, buat dan lain sebagainya, dihitung cost accounting. Berapa modalnya, terus dari mana barangnya, dirinci. Syaratnya sederhana. Churchill waktu itu sangat sederhana. FDR juga, Franklin Delano Roosevelt juga perintahnya sama. Ini dua Inggris sama Amerika memang kompak banget. Mereka cuma bilang, berapa biayanya untuk kami menang perang. Perang itu ada perang sama Jepang dan perang sama Jerman gitu ya. Mereka menghitung totalnya sekian billion dolar. Itu angka dari langit, billion dolar. Begitu mereka printing money, udah. Underlay-nya adalah alat-alat perang tadi gitu ya. Ada inflasi? Nggak ada gitu ya. Makanya saya bilang printing money kok ada inflasi. Saya bilang, lu sekolah di mana sih? Segitu takutnya sama printing money gitu ya. Printing money itu ditakuti kalau tidak ada production yang dibuat gitu ya. Tapi kalau, nah, bukunya baca, namanya The Economic at War. Jadi The Economist at War. Jadi orang-orang memenangkan perang tuh ekonom yang memenangkannya gitu ya. Nah, jadi sama, kita nanti akan sama juga. Kita akan membuat menghitung cost accountingnya, kemudian kita akan printing money, dan UKM kita langsung jalan, ini jalan, karena kita mau tahun 2024 itu kita menjadi negara berdaulat gitu ya. 2045 kita akan menjadi, dan mulainya dari 2024, karena sekarang kayaknya udah nggak kasihan sekarang ngurusin COVID, terus ngurusin apa Tiongkok ya udahlah, itu mereka terlalu repot dengan urusan gitu. Nggak mungkin lah bisa menjadi negara berdaulat. Kita cuma ngingetin sekali lagi. Jadi kita harapkan konsep kita ini diterima oleh siapapun yang nanti mau running 2024, konsep kita ini. Jadi kalau Anda, bayangin ber-9.000 kita, upload masuk. Anda buat, kalau nggak punya YouTube channel, Anda buat YouTube channel. YouTube channel Anda sendiri, Anda tinggal ambil tulis kita, terus kasih judul-judul yang jangan terlalu negatif atau terlalu clickbait gitu ya. Kasih yang educate, kasih yang fun, kasih yang lucu, dan lain sebagainya. Sehingga ribuan atau jutaan orang. Saat ini ada 180.000 orang yang ada di internet. Ada 180 juta. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan. Kalau Anda dapat 1 juta per hari, Anda bisa hampir 100
juta itu dari AdSense-nya dari YouTube gitu ya. Pakai aja video-video kita ini untuk di re-upload, di reshare, dan pakai akun-akun Anda sendiri. Perbanyak itu semua informasi-informasi itu. Anda boleh mengganti thumbnail-nya, mengganti footage-nya. Yang penting voice-nya jangan dipotong. Narasinya gunakan tulisan agar orang menjadi lebih paham gitu ya. Ini tujuannya bukan untuk memecah belah bangsa, ini tujuannya untuk membuat kita negara berdaulat. Dan cara cerdas bernegara ini sudah hampir 600 video. Sebarkanlah gitu ya.